Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab pandangan cendekiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan dari Sir Thomas A. Arnott, seorang orientalis Kristen berkebangsaan Inggris. Sir Thomas W. Arnott menerbitkan hasil penelitiannya di bidang sejarah sebuah karya ilmiah setebal 460 halaman berjudul The Preaching of Islam, a History of the Propagation of the Muslim Faith. Dalam mukadimahnya, karyanya itu dia menulis sebagai berikut. Di masa-masa akhir degradasi politiknya, Islam justru melakukan penaklukan spiritualnya yang paling brilian dalam dua peristiwa besar bersejarah. Kaum kafir barbar berhasil membuat umat Islam bertekuk lutut. Turki Seljuk di abad 11 dan Mongol di abad ke-13. Tapi tidak disangka kedua bangsa penakluk itu justru malah menjadi pemeluk Islam, agama bangsa yang ditaklukkannya tanpa perlu bantuan kekuatan duniawi. Para mubalik Islam membawa agama mereka ke Afrika Tengah, ke Cina, dan di Kepulauan India Timur. Jadi, sebagaimana diakui oleh Arnott, penyebaran Islam dilakukan tanpa paksaan atau kekuatan pasukan. Bangsa-bangsa kafir yang di dalam sejarah kemunduran dinasti atau kerajaan Islam, penaklukan dan kemudian menguasai umat Islam, akhirnya justru malah memeluk Islam. Kemudian setelah mengutip ayat-ayat Makkiyah yang memerintahkan umat Islam untuk menyiarkan Islam dengan dalil atau argumentasi, Arnott menulis di dalam perintah serupa juga ditemukan pada surat Madinah dalam surat nomor 3 ayatnya 104 yang disampaikan pada waktu Muhammad menjadi panglima tentara yang besar jumlahnya di puncak kekuasaannya. Jadi, jika kita cermati ayat-ayat Makkiyah maupun Madaniyah, tidak ada perubahan ajaran di dalam hal berdakwah melalui jalan damai dengan mengedepankan argumentasi. Arnott kemudian menulis, Muhammad sendiri berdiri di barisan terdepan syiar Islam yang telah membukakan jalan untuk memasukkan iman ke dalam hati kaum kafir. Lebih dari itu, semangat syiar Islam tidak bisa kita temukan di dalam kekejaman kaum aniaya atau kemarahan kaum fanatik. Juga bukan dari eksploitasi tokoh mitologi seorang pejuang yang digambarkan menggenggam Quran di tangan yang satu dan pedang di tangan yang lainnya. Semangat itu kita temukan dalam kerja sunyi para mubalik dan saudagar yang rendah hati.
yang membawa agama mereka ke setiap penjuru dunia. Jangan atau jalan dakwah persuasif semacam ini terpaksa tidak digunakan, karena beberapa akan membuat kita percaya hanya bila situasi politik dan jalan kekerasan tidak terhindarkan. Tetapi jalan damai adalah perintah tegas di dalam banyak ayat Quran, seperti contoh di bawah ini. Arnold menjelaskan hal di atas dengan mengutip 10 ayat Quran di surat-surat Makkiyah, lantas menulis peraturan semacam itu tidak terbatas pada ayat-ayat Makkiyah saja, tetapi juga banyak ditemukan di dalam ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Lalu Arnold mengutip 7 ayat dari surat-surat Madinah yang misalnya tidak ada paksaan di dalam agama, Al-Baqarah 256, dan taatlah kepada Tuhan dan taatlah kepada utusan, tetapi jika kamu berpaling, tugas utusan kami hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Surat 64 ayatnya 12. Jadi Arnold membantah pendapat yang keliru bahwa ayat yang diwahyukan di Madinah mengajarkan intoleransi dan penggunaan kekerasan untuk menyebarkan Islam. Mengenai masifnya pemeluk Islam pasca peristiwa penaklukan Mekah, Arnold menulis, di antara orang-orang yang memeluk Islam pasca jatuhnya Mekah terdapat para persekutor yang getol menganiaya Muhammad dan pengikutnya di masa-masa awal dakwah beliau. Kepada mereka Muhammad memberi ampunan besar dan tempat mulia dalam persaudaraan Islam. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.